Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dalam video presentasi kali ini kami akan membahas materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Aisyah Safi'ah Najubah, 2. Nida Urrahma Aulia, dan 3. Sania Nuril Arifah. Langsung saja memasuki materinya. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari dua hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafaur Rasyidin bertugas pula untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan 4. Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, peradaban Islam masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum hijrah kenabian. Beliau merupakan khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Rasulullah SAW memberikan nama panggilan yaitu Abu Bakar karena beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan orang-orang pertama yang masuk Islam. Gelarnya As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Rasulullah SAW dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Tentang terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Hal tersebut menyebabkan munculnya permasalahan tentang siapa pemimpin yang akan memimpin umat Islam pasca wafatnya Nabi. Oleh karena itu, beberapa tokoh Mekah pada saat itu berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah, untuk bermusyawarah guna menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Musyawarah tersebut berlangsung cukup alot, karena masing-masing pihak merasa mempunyai hak untuk menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah. Kemudian, konflik pada saat pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, banyak munculnya kekacauan dan pemberontakan. 3 golongan pembangkang yang berhasil ditumpaskan pada masa kepemimpinan Abu Bakar antara lain, yang pertama yaitu golongan nabi-nabi palsu, yang kedua orang-orang murtad, dan yang ketiga orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Selanjutnya, kemajuan masa Khalifah Abu Bakar. Meskipun masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar hanya singkat, yaitu sekitar 2 tahun, namun banyak kemajuan yang berhasil diraih pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Yang pertama yaitu perbaikan sosial atau masyarakat. Khalifah Abu Bakar melakukan perbaikan sosial untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam, yaitu dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para pemberontak, seperti orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang kedua yaitu pengembangan dan perluasan wilayah Islam. Untuk memperluas dan mengembangkan wilayah Islam, Abu Bakar melakukan perluasan wilayah keluar Jazirah Arab. Daerah yang dipilih sebagai tujuan adalah Irak dan Suriah, yang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam. Menurut Abu Bakar, kedua daerah tersebut harus ditaklukkan dengan tujuan untuk menguatkan keamanan wilayah Islam dari serbuan dua adik kuasa, yaitu Persia dan Bizantium. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran.
Usaha pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dilakukan atas usulan dari sahabat Umar bin Khattab yang merasa khawatir atas kehilangannya Al-Quran. Hal itu dikarenakan banyaknya para sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam peperangan, terutama pada saat memerangi para nabi palsu. Selain itu, pengumpulan ayat-ayat dilakukan karena ayat-ayat Al-Quran banyak berserakan, seperti yang ada yang ditulis pada daun, kulit kayu, tulang, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikhawatirkan jika tulisan ayat-ayat tersebut mudah rusak dan hilang. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat, Abu Bakar membentuk lembaga Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan yang bisa disebut sebagai kas negara. Pengelolaannya dipimpin oleh Abu Ubaidah, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang digelari Amin al-Ummah, yang artinya kepercayaan umat. Selain itu, lembaga peradilan juga didirikan yang mana dipercayakan kepada Umar bin Khattab sebagai ketuanya. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau sempat menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah yang berikutnya. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nida Urrohma Aulia. Baik, selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul al-Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qard bin Rizail bin Adi bin Ka'ab. Beliau lahir di Mekah pada tahun 586 Masehi. Meskipun Sayyidina Umar bukan merupakan orang yang pertama kali masuk Islam, bahkan sebelumnya ia merupakan musuh yang paling dahsyat menghalangi dakwah Islam, namun melalui proses sejarah, Sayyidina Umar pun akhirnya terpilih menjadi khalifah kedua sesudah Khalifah Abu Bakar. Sebagai khalifah kedua menggantikan Khalifah Abu Bakar yang wafat, Sayyidina Umar melanjutkan tugas-tugas kenegaraan di kekhalifahan Rasyidin ini dimulai sejak tahun 634 sampai 644 Masehi. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, gelombang ekspansi pertama terjadi. Kota-kota yang menjadi taklukan Islam yaitu kota Damaskus jatuh tahun 14 Hijriah, dan setahun kemudian daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam setelah tentara Bizantium mengalami kekalahan pada pertempuran Yarmouk. Ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, kemudian ekspansi ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, serta Babylon di Mesir dikepung pada tahun 640 Masehi. Sedangkan tentara Bizantium di Heliopolis dikalahkan dan Alexandria kemudian menyerah pada tahun 641 Masehi. Dengan demikian Mesir jatuh ke tangan kekuasaan Islam. Selanjutnya, sistem administrasi pada masa Khalifah Umar. Khalifah Umar telah menyusun organisasi administrasi sebagai berikut, yaitu beliau membentuk diwan-diwan dengan mendirikan Baitul Mal, menempa mata uang, membentuk tentara, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos, menciptakan tahun Hijriah sebagai permulaan kalender Islam. Nah, dari sini ke departemen pada saat itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu Diwan Al-Jundi. Diwan Al-Jundi ini mengurusi tentara mulai dari masalah kepangkatan dan gaji. Yang kedua, Diwan Al-Kharaj yang merupakan kas pembendaraan negara. Yang ketiga, Diwan Al-Qadhi. Untuk ini Khalifah Umar mengangkat hakim-hakim. Dan yang terakhir yaitu mengadakan hisbah atau pengawasan terhadap pasar. Selanjutnya, organisasi pemerintahan pada masa Khalifah Umar. Yang menyangkut tentang organisasi politik pemerintahan, Khalifah Umar telah menyusunnya dalam bentuk berikut, yaitu yang pertama Al-Khilafat atau kepala negara, yang kedua Al-Wizarat atau kementerian dibentuk sesuai tugas yang akan diurus atau menjadi tanggung jawab, yang ketiga yaitu Al-Kitabat, semacam sekretaris negara. Administrasi pemerintahan pada saat ini atau biasa dinamakan Al-Imarah ala al-Buldan dibagi menjadi 5 wilayah provinsi, meliputi Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.
Di samping beberapa diwan di atas, dibentuk juga beberapa jabatan seperti jabatan kepolisian dan jabatan pekerjaan umum. Selanjutnya yaitu mengenai Baitul Mal, diilhami dari berbagai banyaknya daerah-daerah taklukan yang menjadi kekuasaan Islam pada saat itu, beserta ghanimah, jizyah, kharaj, dan lainnya yang berlimpah, mendorong beliau Khalifah Umar untuk berpikir serius tentang bagaimana cara pemanfaatan harta tersebut dengan benar. Pada dimulailah pembentukan pertama, sehingga akhirnya tahun 16 Hijriah Baitul Mal dibentuk. Kemajuan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perluasan daerah taklukan Islam yang sudah kami jelaskan sebelumnya, dan pembentukan departemen-departemen. Yang ketiga penetapan kalender Hijriah, dan yang keempat yaitu mengenai Baitul Mal. Pada tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau tahun 644 Masehi, ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang mengimami salat subuh, beliau ditikam oleh budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab pun wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah. Utsman diberi gelar Dzun-Nurain yang berarti orang yang memiliki dua cahaya, dikarenakan beliau menikahi dua putri Nabi secara berurutan setelah yang satu meninggal. Masa pemerintahan Khalifah Utsman selama 12 tahun dan merupakan pemerintahan terpanjang dari semua khalifah pada zaman Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu pembagian masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Khalifah Utsman menjadi dua periode, yaitu yang pertama 6 tahun pertama disebut sebagai pemerintahan yang baik, 6 tahun yang terakhir disebut sebagai pemerintahan yang buruk karena perjalanan pemerintahan yang kurang kondusif. Kemajuan Islam pada masa Khalifah Utsman yaitu yang pertama pembangunan bendungan untuk menjadi arus air yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Yang kedua pembangunan jalan, jembatan, masjid, serta memperluas masjid di Madinah. Dan yang ketiga yaitu pembukuan Al-Quran. Adapun latar belakang pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu adanya berbagai persoalan yang muncul dan tersebar pada kalangan umat Islam tentang perbedaan qiraat atau tata cara membaca Al-Quran. Perbedaan yang terjadi sudah mencapai tingkat kafir mengkafirkan satu sama lain. Karena latar belakang tersebut, Khalifah memutuskan untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Manfaat pembukuan Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman yaitu yang pertama menyatukan kaum muslimin dalam satu macam mushaf yang beragam ejaan tulisannya. Yang kedua menertibkan susunan surat dalam Al-Quran yang kelihatan pada mushaf sekarang. Yang ketiga menyatukan bacaan walaupun masih ada perbedaan-perbedaan namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman, kondisi politik sangat kacau dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan Khalifah Utsman terbunuh. Khalifah Utsman wafat sebagai syahid bertepatan pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah. Meninggalnya Khalifah Utsman dikarenakan adanya pemberontak asal bangsa Mesir yang berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Khalifah Utsman saat beliau sedang membaca Al-Quran. Beliau dimakamkan di pekuburan Baqi di Madinah. Untuk materi peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Mbak Sania. Dipersilahkan. Yang keempat yaitu peradaban Islam pada Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Ali lahir di Mekah, lebih tepatnya pada hari Jumat tanggal 13 Rajab. Ali dikenal sebagai seseorang yang memiliki banyak kelebihan dan beliau juga menjadi orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad. Serta beliau telah berjuang keras hingga akhir hayatnya dalam membela Islam. Ali memerintah selama sekitar 4 tahun lebih 9 bulan dan dalam pemerintahannya terjadi berbagai pergolakan. Bahkan tidak ada satupun masa yang dapat dikatakan stabil. Sehingga setelah Ali menduduki sebagai khalifah, beliau memberhentikan para gubernur yang dulu diangkat oleh Utsman karena menurutnya pemberontakan yang kerap terjadi itu disebabkan oleh keteledoran mereka. Selanjutnya mengenai perkembangan keilmuan nahwu. Faktor munculnya keilmuan nahwu meliputi faktor sosial dan budaya karena bangsa Arab dikenal dengan kebanggaan terhadap bahasa yang mereka miliki. Yang kedua yaitu faktor agama. Sebagian ahli mengatakan bahwa Abdul Aswad Ad-Duali merupakan peletak dasar ilmu nahwu. Abdul Aswad Ad-Duali merupakan orang pertama yang mendapat kepercayaan dari Khalifah Ali untuk menangani masalah lain yang mulai mewabah di masyarakat. Alasan Ali memilih Abdul Aswad karena ia merupakan seorang penduduk Basrah yang memiliki otak jenius dan berwawasan luas. Selain itu, ada salah satu riwayat yang terkenal yang dapat diakui keabsahannya oleh para ahli yaitu Abdul Aswad karena berjasa dalam memberi syakal atau tanda baca pada mushaf Al-Quran. Persoalan selanjutnya yang dihadapi Ali yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Zubair, Talhah, dan Aisyah. Mereka mendesak Khalifah untuk menghukum para pembunuh Utsman. Tuntutan yang sama juga dilontarkan oleh Muawiyah. Bahkan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan legalitas kekuasaan Ali. Pada akhirnya pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Pertempuran ini dikenal dengan Perang Jamal atau Perang Unta. Pada pertemuan tersebut, Zubair dan Talhah terbunuh saat akan melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikembalikan ke Madinah. Bersamaan dengan peristiwa itu, terjadi Perang Siffin yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Ali. Perang ini mengakibatkan umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik saat di ujung masa pemerintahan Ali. 3 kekuatan politik itu meliputi Muawiyah, Syiah atau pengikut Ali, dan Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 661, Ali terbunuh ketika sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah. Beliau terhantam pedang beracun di bagian dahinya. Pembunuh tersebut dilakukan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij dan Abdurrahman bin Muljam. Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh anaknya yang bernama Hasan. Namun karena beberapa hal, salah satunya karena tentara Hasan itu lemah, maka Hasan membuat perjanjian perdamaian. Dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan bangkitlah kekuasaan Bani Umayyah. Selanjutnya kontribusi masa Khulafaur Rasyidin. Kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim pada masa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Dilihat dari segi sosiologis bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Al-Khulafaur Rasyidin bukan pemimpin yang otoritas. Masa Al-Khulafaur Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat banyak kesalahan baik disengaja maupun yang tidak disengaja, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya mengenai materi ini, kami persilahkan sampaikan pertanyaan
dan pendapat itu pada jam kuliahan berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.